hari berikutnya adalah Pak Yuda ya, Chapter Presiden Klaten 1, Regional Jateng 3. Silakan Pak Yuda, perkenalkan diri. Ya, selamat malam FG Women di Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Jadi malam hari ini saya Yuda Adiska Kusaseh dari Chapter Presiden Klaten 1, Regional Jateng 3. Puji Tuhan, saya boleh diberikan satu waktu yang saya mau saksikan adalah firman-Nya sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya. Jadi saya ini orang yang suka menulis rinci gitu ya. Setiap tahun saya punya tujuan, selama setahun saya pengen apa-apa saya tulis. Ketika Tuhan sudah capek gitu, saya sudah capek visi saya centangin di satu-satu. Nah, tapi memulai itu tidak mudah gitu ya. Jadi bukan yang seperti saat ini. Saat ini saya bisa ngomong, bisa tampil, bisa berani itu ya karena firman-Nya itu. Jadi saya ceritakan bahwa saya adalah anak muda yang dulunya seorang pemalu, tidak bisa bicara lancar, sakit-sakitan, terus pendiam gitu ya. Jadi tapi punya keinginan yang luar biasa jadi seorang pemimpin, diberkati, pengen menginjak tanah Kanaan, walaupun sampai hari ini Tuhan belum izinkan, tapi Tuhan izinkan yang 3 bulan yang lalu saya menikah dengan hal yang luar biasa, amazing banget untuk biayanya, untuk tempatnya, lokasinya, bahkan cuacanya. Dari seorang pendiam, ini saya hanya hari-harinya adalah ya di rumah, sekolah, sakit, kadang-kadang seperti itu, terus membaca buku. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, saya tidak punya teman, saya tidak punya sahabat di luar sana, karena kehidupan saya itu ya cuma di rumah dan buku. Tapi orang tua, puji Tuhan, membebaskan saya untuk memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, melakukan semuanya dengan bebas, tapi yang terpenting adalah tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak mencemarkan nama baik keluarga. Dan kalau ada sesuatu yang tidak tahu, orang tua mengizinkan untuk bertanya. Dengan keadaan seperti itu, saya sangat senang, tapi saya tidak banyak bertanya juga, karena saya orang pemalu, gitu ya. Hingga suatu hari, di rumah itu saya melihat satu buku yang ada di meja almarhum papa saya, itu buku kecil, tapi selalu bergonta-ganti, nggak tahu ya, tiap bulan apa gitu, berganti gitu di meja itu. Saya, sekali lagi, karena itu di meja papa saya tidak ingin mengambilnya, dan saya tidak juga tertarik membacanya, karena itu mungkin pikirnya, itu buku apa, itu. Dan papa juga tidak pernah menceritakan, membagikan ke saya. Hingga suatu hari, sore, malam, menjelang malam itu, papa mengajakin saya pergi untuk makan di luar gitu ya. Nah, ketika makan di luar tuh, saya tuh selalu kagum dengan seorang papa saya almarhum, selalu berbicara kepada siapapun yang ditemui, walaupun tidak kenal. Dan setelah berbicara, ngobrol panjang lebar, dia selalu membagikan buku kecil itu. Sekali lagi, karena saya seorang pemalu, saya tidak pernah bertanya, itu urusan papa saya gitu ya. Nah, hari-hari berikutnya, beberapa hari berikutnya, saya juga diajak lagi. Sama yang dilakukan papa saya, yaitu dia ngobrol sambil makan, enak gitu kan. Terus nggak tahu yang diobrolin ya macam-macam gitu, karena saya hanya menjadi pendengar. Tapi hal yang bagusnya adalah papa selalu membagikan buku itu, kecil itu. Nah, karena terus seperti itu, saya mulai penasaran ini. Ya, penasaran hingga suatu ketika papa saya bekerja, saya mulai jalan-jalan di meja kerjanya. Saya tertarik ada satu buku di ujung sudut meja itu, dan saya mulai membacanya. Saya buka halaman pertama, halaman kedua, tanpa sadar, karena itu buku sangat tipis sekali, gitu ya. Tapi saya ngerasa kayak nggak beranjak dari tempat itu. Jadi saya mulai membaca, banyak kesaksian di sana, ada diteguhkan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Itu yang membuat saya ngerasa, wah ini buku bagus ini. Saya mulai tertarik lagi dengan tumpukan dan buku-buku yang lain yang saya ambilin. Ternyata ada kayak seri-serinya gitu ya. Ini bulan ini, bahkan ada beberapa tahun yang lalu gitu. Dan saya mulai baca dan saya tertarik. Lama-lama saya membaca buku itu, ternyata buku itu berusaha kesaksian-kesaksian dari orang yang
hidupnya berantakan, hidupnya yang diberkati Tuhan tapi tidak berterima kasih, tidak bersyukur, dan seorang pengusaha, seorang pemimpin perusahaan dan banyak hal. Tapi mereka diubahkan hidupnya. Mereka meletakkan semuanya di dalam kaki Yesus gitu ya, kaki Tuhan. Nah, dengan ayat itu saya merasa dibangun iman saya, dibangkitkan semangat saya, hingga saya kayak merasa, wah ini nih Tuhan, ini jangan-jangan buku untuk membawa saya dalam menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Nah, singkat cerita, sambil berjalannya waktu saya suka membaca buku itu, tiba saya diajak untuk ikut menghadiri meeting gitu ya, rapat, dan saya tertarik sekali dengan seorang pemimpin yang memimpin dengan berapi-api, semangat, yakin. Nah, dalam hati saya bilang begini, Tuhan, saya pengen ini Tuhan, menjadi pemimpin seperti dia, yang berani, tegas, dan yakin saat menyampaikan segala sesuatunya. Jadi seolah-olah di ruangan rapat itu semuanya mendengarkan dan antusias, tidak ada yang mencueki gitu ya. Dari itu, saya yakin, Tuhan, suatu ketika saya harus bisa seperti dia. Nah, sambil berjalannya waktu, keyakinan itu diteguhkan benar. Yaitu ketika orang-orang yang bersaksi di majalah yang saya baca ini terus menguatkan saya. Wih, ternyata mereka yang rusak pun dibangun. Mereka yang hidupnya berantakan pun dibangun. Keluarganya diberkati, harmonis kembali. Itu juga dipulihkan gitu ya. Ketika mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika saya mulai membaca, ada satu kata yang sampai hari ini saya ingat sekali. Kata-katanya begini. Bila orang lain bisa, kamu juga harus bisa. Jika orang lain tidak bisa, kamu harus terus berusaha untuk tetap bisa dengan melibatkan Tuhan. Nah, saya mulai yakini kalimat itu, saya mulai rekam di hati saya, di kepala saya ucapkan terus-menerus, oke Tuhan, kalau orang lain tidak bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain tidak bisa lagi, saya harus berusaha untuk bisa. Nah, saya percaya, Tuhan, walaupun saya hari ini pendiam, pemalu dan sakit-sakitan, suatu hari nanti saya akan memimpin banyak organisasi, mampu berbicara di muka umum dan tidak pernah malu lagi, dan Tuhan akan pimpin saya. Ketika saya menceritakan itu pun banyak teman-teman yang mengejek gitu ya. Nah, kakak saya juga berkata, nggak percaya kamu bisa kayak gitu, kamu aja pendiam, pemalu. Kalau ada orang lain aja masuk ke kamar gitu ya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Di tengah kondisi-kondisi yang seperti itu, tiba-tiba saya tetap setia aja membaca buku itu gitu ya, membaca itu yang lain-lainnya saya baca-baca, dan ada satu firman di Roma 10 ayat 11 yang berbicara bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya sama Tuhan tidak dipermalukan. Nah, itu saya imani, saya pegang terus, kemanapun saya pergi, saya bawa. Bahkan sampai hari ini itu menjadi kekuatan bagi saya. Orang yang percaya Tuhan tidak dipermalukan. Benar? Dan Tuhan buktikan firman-Nya itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya. Akhirnya berjalannya waktu sampai hari ini saya juga terkagum-kagum. Ternyata Tuhan benar-benar ubahkan dengan firman-Nya, yaitu sekarang saya dipercaya berkesempatan untuk melakukan banyak hal di kehidupan saya, mampu berkata-kata, menyampaikan motivasi juga di beberapa banyak orang, dan puji Tuhan juga yang tidak pernah saya pikirkan, saya malah masuk nih dipakai Tuhan untuk memimpin chapter 1 Klaten Jateng 3 ini. Itu juga bukan keinginan saya, bukan angan-angan saya. Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah, tapi saya yakin bersama Tuhan saya bisa, kita semuanya bisa ya, dengan doa-doa. Nah, semua ini adalah karena sebuah buku kecil itu tadi. Ternyata buku kecil itu, kalau Bapak semuanya pengen tahu, itu namanya Voice FGB MFI Indonesia. Itu yang menguatkan saya, membangkitkan dan mengubahkan saya sampai hari ini. Hidup saya beda. Dari hidup seorang pendiam, penakut, sakit-sakitan, sekarang saya punya keyakinan penuh bersama Tuhan Yesus. Itu ya, jika Tuhan sudah turunkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita, kita percaya bahwa saya, Bapak-bapak semuanya juga diberikan kuasa untuk melakukan banyak hal bagi orang-orang yang percaya. Siapapun kita bisa dipakai jadi pemimpin jika kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya sungguh nyata jika kita mau berjalan bersamanya dan melakukan kebaikan dan kebaikan. Be strong in the Lord. Terima kasih buat majalah FB
Voice, majalah Voice FGB MFI yang sudah mengubahkan hidup bersama Tuhan. Semangat, bangkit. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bro Yuda, yang luar biasa. Pak Fidel mungkin menambahkan. Ya, thank you. Bro Yuda dari Jawa Tengah, luar biasa. Yang pendiam, tidak suka banyak bicara, tetapi ini malam diberi kekuatan oleh Tuhan. Luar biasa kesaksiannya, ya bukan lagi pendiam, tapi bisa berbicara tentang kebaikan Tuhan, luar biasa. Nah, Pak Joni, Pak Edi, kalau kesaksian ini satu lagi keunikan ya, berkat yang kita bisa terima ya, dari Bro Yuda dari Jawa Tengah. Tuhan begitu baik, ya Tuhan bisa mudahkan segala hal-hal yang terjadi. Ya, tapi satu kebenaran firman, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini bagi memang anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kita perlu diajak untuk tetap setia. Inti daripada kesaksian ini sangat memberkati kita semua. Luar biasa untuk Pak Yuda, terima kasih. Ya, saya percaya kalau ini terjadi bagi Anda, akan juga terjadi bagi yang lain. Dan kalau ini boleh terjadi bagi diri Anda dan bagi kita semua, tentu kita mau tetap untuk setia melayani Tuhan. Luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Dan Voice, memang Voice di sini sarana yang, kalau Bro Yuda sudah baca sejarah lahirnya Voice, itu Voice bukan diciptakan oleh FGB MFI. Itu Voice Tuhan taruh di FGB MFI. Jadi saya ulang, bukan pikiran manusia. Mari kita rame-rame bikin majalah Voice di tahun 52 itu, tetapi Tuhan yang berencana menjadi saluran lewat FGB MFI Voice ini memberkati. Dan ini tidak akan pernah pupus di telan zaman. Tetap setia melayani Bro Yuda. Tuhan berkati. Begitu Pak Joni, Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Fidel. Terima kasih Pak Yuda. Mari tepuk tangan buat Bro Yuda dari Jateng 3. Ya, cerita Voice, majalah Voice edisi 152 sudah terbit ya. Teman-teman, chapter presiden harap beli ya. Terus kalau waktu meeting tuh, kalau bisa dibawa, dikasih member baru, ataupun suruh member, ya, bantu bagikan ke teman-teman yang lain ya. Edisi ini adalah covernya Pak Fidel. Ya, terima kasih.